seperti apa, sama struggle-nya sendiri saat melahirkan sendiri. Ini mungkin proses cesarnya sendiri eraks kah atau seperti apa mungkin penanganannya dok? Sama Kak Irwan juga katanya kan untuk anak kedua ini sangat panik. Nah paniknya itu seperti apa sih? Apakah mungkin ada trigger trauma sendiri ataukah mungkin panik ada kendala-kendala yang dialami oleh kaki ya? Terima kasih. Ya, kalau yang ini mungkin kayak lebih nggak prepare aja sih pas mau lahiran tuh. Tiba-tiba kan disarankan untuk ya udah nih kayak bayinya udah mulai tadi seperti dokter ceritain gitu. Jadi kita pulang packing langsung balik lagi ke sini malamnya itu aja. Jadi kayak hari dibageti gitu. Tapi memang udah ngobrol kan paginya sama dokter baiknya gimana gitu, ya udah karena memang kondisi jadi ya sudah lebih cepat lebih baik. Terus kalau operasi mungkin dokter aja ya. Iya, mungkin yang untuk digarisbawahi memang kalau bisa setiap persalinan itu melewati cukup bulan ya dokter Tiwi. Cukup bulan itu definisinya adalah melewati 37 minggu. Nah kemarin tuh Kia 36 minggu 4 hari. Nah kenapa sih kok bisa maju? Nah ternyata ini bayinya kontraksi terus. Sudah kontraksi, udah dikasih obat pun masih kontraksi. Ternyata waktu kita cek sudah mulai ada pembukaan. Nah bayi ini juga sebenarnya mempunyai insting alami ya. Kalau dia sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi di dalam kandungan, dia akan mencetuskan kontraksi alami yang tidak bisa ditahan walaupun sudah kita kasih obat. Dan didukung juga dengan kondisi air ketuban yang sudah mulai berkurang. Oleh karena itu kita diskusi, ini kondisi bayinya kalau kita biarin kayaknya gak bakalan naik juga berat badan bayinya. Kita sudah matengin paru-paru bayinya, kayaknya dia udah minta keluar deh. Oke, kita sepakat, kayaknya gak perlu ditunggu lagi. Dengan backup tim dari dokter anak, suster, dan juga semuanya, makanya kita putuskan untuk dilahirkan di 36 minggu 4 hari. Nah memang kalau yang mungkin rekan-rekan sekalian tahu, memang rata-rata, saya termasuk yang lahir di Bunda ya dokter Tiwi, saya merasakan sendiri memang lahir di sini cukup painless delivery ya. Mau lahir normal ataupun lahir sesar, saya pun setelah sesar pun 6 jam tuh pasti langsung bisa jalan. Jadi kalau ditanya metodenya ERAS, iya, metode pembiusannya adalah ERAS. Yang artinya dokter anestesi itu punya sistem racikan pembiusan yang mungkin rahasia ya. Saya juga nggak tahu sistemnya, sayangnya dokter anestesi nggak ada di sini, yang akhirnya membuat pasien itu lebih cepat pulih sehingga lebih cepat jalan. Kalau pasien lebih cepat jalan, diharapkan ASI-nya lebih banyak ya dokter Tiwi. ASI-nya lebih banyak, penyembuhan luka lebih cepat sehingga ibunya juga cepat pulang. Nah itu target atau tujuan daripada rumah sakit ini ya dokter Tiwi. Nah jadi kalau ditanya ERAS, ya betul. 36 minggu itu mungkin dok terakhir ada proses masuk inkubator nggak sih? Nah karena kita sudah prepare ya dari awal, kita sudah antisipasi, enggak, syukurlah. Jadi dari awal karena juga kita udah matengin paru-paru bayinya, dan tentu pada saat sebelum dilahirkan ya tentu saya juga udah USG bener-bener ya, bener-bener kayak ini bisa saya boleh lahirkan. Nah dari tanda-tanda maturitas atau kematangan bayi, saya melihat bayinya sudah cukup matur untuk bisa dilahirkan. Oleh karena itu kita tidak perlu sampai mendatangkan tim dari dokter ICU bayi. Tapi kalau saya lihat dari USG kok kayaknya tanda-tanda imatur atau belum matangnya itu sudah ada, sudah tampak, atau kayaknya harus butuh backup NICU deh. Kayaknya saya juga pasti akan mendatangkan tim dari NICU untuk menangkap bayinya gitu. Tapi karena kayaknya saya lihat dari pemeriksaan USG sudah cukup aman, sudah kematangan paru, jadinya dirasa tidak perlu. Dan ternyata syukurlah memang pada saat dokter Tiwi tangkap bayinya juga tidak perlu ya. Pakai Kak Irwan. Sama ini sih Pak, pas setelah lahir juga makanya alhamdulillah seneng banget didampingi dokter Tiwi lagi gitu, cepat gitu proses. Terus diedukasi dulu ibunya masalah untuk skin to skinnya gitu kan ke bapak ini, karena kan udah lama ya, udah 5 tahun yang lalu. Jadi diingetin lagi gitu supaya, karena kan balik lagi setelah lahir dengan kondisi yang mungkin kita ada agak khawatir karena belum cukup bulannya. Dengan skin to skin itu bisa cepat ASI-nya tuh yang nanti akan memperbaiki ya. Jadi kayak dokter Beri juga bilang ini kita bikin anaknya gede di luar gitu. Ya udah, alhamdulillah dokter Tiwi datang pagi-pagi, terus edukasi lagi, kita jadi recall lagi kan. Oh iya ya, waktu itu skin to skin itu lama, enaknya kalau di sini tuh nggak langsung cepat-cepat babynya diambil dari ibunya gitu. Jadi
tetap selama mungkin bisa di aku, habis itu ke bapaknya, udah habis itu alhamdulillah asinya lancar banget. Setengah jam ya, hilang paniknya. Iya panik. Kalau soal panik, aku panik dari awal juga sebenarnya udah panik, dari UKASA pun aku sebenarnya udah panik. Cuma ini tuh jadi paniknya tuh karena aku bener-bener ngelihat dari bawah, kan bayinya di bawah tuh pas setelah lahir, sebelum bayinya dibawa ke bawah tuh, ya kan. Terus dari yang bayi itu aku ngeliat gini, oh my god, itu tuh maksudnya saya tanya tuh kan, iya masih kebongkar gitu. Duh, gimana nih gitu kan. Terus aku apa nanya, aku mesti ke ibunya apa ke anaknya? Padahal aku pernah di UKASA ya dikasih tahu gitu, harus ke anaknya dulu segala macam bla 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 gitu. Tapi aku harus ke ibunya apa anaknya? Ya ke anaknya. Ya, tapi karena aku panik lihat Kia gitu. Terus sampai aku ke anaknya, terus udah aku gunting tali pusar, bisa aku ke Kia lagi, ya nggak apa-apa kan? Sambil enggak, ya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, beneran kan? Nggak menggigil, enggak. Jadi bedanya operasi yang UKASA sama ini tuh, yang waktu UKASA tuh Kia sempat menggigil. Nah ternyata katanya menggigil itu tuh bahaya juga buat ibunya. Nah itu aku jadi kayak mastiin terus gitu ke Kia, ya menggigil nggak, ya menggigil nggak. Nah itu yang bikin aku panik sih gitu. Tapi alhamdulillah semua yang ada di situ bikin aku tenang gitu, kayak mulai dari dokter maupun susternya gitu. Alhamdulillah.